Setelah Xiaoyan dan juga Feng Qing'er bersiap di posisi mereka masing-masing, pertarungan puncak untuk menentukan siapakah jenius terbaik di generasi muda pun akhirnya dimulai. Sesaat kemudian sebuah badai doki bercampur kilatan petir pun melonjak dari tubuh Feng Qing'er dan segera menyebar ke seluruh arena kompetisi. Harus diakui kalau bakat pelatihan Feng Qing'er memang sangatlah tinggi. Dia bahkan mampu menyatukan dua afinitas doki yang berbeda dengan sangat sempurna. Perpaduan dari afinitas angin dan juga petir benar-benar menghasilkan daya hancur yang sangat kuat dan jauh melebihi pelatihan doki biasa. Tidak heran Feng Qing'er mampu bersaing dengan para ahli yang jauh lebih kuat darinya. Hal ini serupa dengan metode yang digunakan oleh Xiaoyan. Hanya saja Xiaoyan memadukan api surgawi dengan doki miliknya. Meskipun Xiaoyan memiliki beberapa teknik do kelas D termasuk mantra api, tetapi jika dibandingkan dengan Feng Qing'er yang memiliki dukungan dari fraksi besar seperti Pavilion Fenglei, jelas dia akan kalah jika membandingkannya dalam hal metode pelatihan. Sementara Xiaoyan masih terjebak dalam pikiran ini, selendang warna-warni milik Feng Qing'er pun tiba-tiba melesat dengan kecepatan tinggi dan langsung menyerangnya. Meski Xiaoyan berhasil menghindari serangan ini dengan mudah, tetapi dia juga menyadari kalau serangan tersebut tidak sesederhana seperti penampilannya. Jika ahli setingkat Do Huang sampai terkena serangan itu, kemungkinan mereka akan langsung mengalami luka serius. Setelah beberapa pertukaran, Xiaoyan akhirnya berhasil menemukan celah dan langsung melancarkan serangan balik dengan bantuan api surgawi miliknya. Namun di saat yang bersamaan, Feng Qing'er tiba-tiba menarik selendangnya dan menciptakan serpihan kain yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap, serpihan kain itu pun berputar dan menyerbu Xiaoyan dari segala arah. Beruntung di situ Xiaoyan sempat bereaksi dan segera mengaktifkan teknik 6 penguasa untuk membentuk sebuah pertahanan mutlak. Meskipun pertahanan ini sangatlah kuat, tetapi semua orang bisa menyaksikan kalau Xiaoyan tampaknya mulai terdesak oleh serangan bertubi-tubi yang dilancarkan Feng Qing'er. Setelah benturan terjadi cukup lama, serpihan kain petir yang menyerbu Xiaoyan pun menunjukkan sebuah fluktuasi doki yang sangat besar dan perlahan berubah menjadi seekor Phoenix warna-warni berukuran lebih dari 100 kaki. Sesaat kemudian Feng Qing'er lantas memberikan setetes darah miliknya ke dalam Phoenix tersebut. Begitu tetesan darah memasuki tubuhnya, Phoenix warna-warni itu pun tampak menjadi hidup dan jauh lebih liar dari sebelumnya. Feng Qing'er yang tergantung di langit pun lalu mengaktifkan salah satu teknik terkuat Pavilion Fenglei yang bernama Wine Killing Finger. Begitu teriakan Feng Qing'er terdengar, sebuah pilar energi pun tiba-tiba melonjak dari mulut Phoenix warna-warni yang dia ciptakan. Dengan ekspresi angkuh, Feng Qing'er yakin kalau serangan ini seharusnya sudah cukup untuk mengambil nyawa Xiaoyan. Perubahan di atas arena itu secara alami membuat ekspresi Feng Zunze berubah menjadi serius. Lei Zunze yang menyadari hal ini pun sontak waspada dan bersiap untuk bertindak jika Feng Zunze sampai ikut campur dalam pertarungan tersebut. Di saat ketegangan terus menyebar ke seluruh sudut arena, pertahanan Xiaoyan pun perlahan runtuh dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Namun di saat yang bersamaan, semua orang bisa melihat ada sebuah teratai api hijau giok yang tiba-tiba muncul dan menari di telapak tangan Xiaoyan. Sementara itu, di sisi lain pilar energi di mulut Phoenix warna-warni tampak semakin memadat dan akhirnya melesat bagaikan sinar laser hingga bertabrakan dengan teratai api milik Xiaoyan. Begitu kedua serangan mematikan ini saling bertabrakan, gesekan yang terjadi secara alami menimbulkan retakan dimensi di sekitarnya. Pada saat ini seluruh tatapan mata benar-benar terfokus ke arah terjadinya benturan. Meskipun sinar laser sangat kuat, tetapi mereka bisa melihat kalau teratai api hijau giok milik Xiaoyan jauh lebih mendominasi. Setelah gesekan terjadi lebih dari 2 menit, sinar laser itu pun perlahan meredup dan akhirnya lenyap sepenuhnya. Semua orang yang hadir jelas mengerti seberapa kuat teknik Wine Killing Finger yang digunakan oleh Feng Qing'er. Namun siapa sangka teknik tersebut akan dikalahkan oleh sebuah teratai api yang belum pernah muncul di dataran tengah sebelumnya. Feng Zunze yang awalnya tegang pun perlahan merasa tenang setelah menyaksikan kemampuan Xiaoyan. Namun dia sangat penasaran dengan teratai api yang diciptakan oleh Xiaoyan itu. Bagaimanapun dia jelas mengetahui kalau Yalou tidak pernah memiliki apalagi sampai melatih teknik tersebut. Di sisi lain, para jenius lainnya tampak terkejut dan tak bisa mempercayai kalau Xiaoyan mampu mematahkan salah satu teknik terkuat dari Pavilion Fenglei. Hal ini membuktikan kalau Xiaoyan memang jauh lebih kuat dari mereka semua. Sementara itu, teratai api hijau giok yang melayang di langit tampak berputar lebih cepat dan terus menerjang ke arah Feng Qing'er. Feng Qing'er yang tergantung di langit pun segera menarik Phoenix api warna-warni di hadapannya dan membentuk sebuah penghalang. Begitu teratai api hijau giok menyentuh penghalang tersebut, ledakan maha dahsyat yang tercipta dari gabungan api surgawi itu pun seketika melonjak dan menyebar ke seluruh cakrawala. Daya hancur yang dihasilkan dari riak energi itu secara alami membuat penghalang di sekitar Feng Qing'er mulai retak dan akhirnya hancur. Alhasil Phoenix warna-warni dan juga Feng Qing'er yang tersembunyi di dalam pun terlempar jauh ke belakang. Meskipun Feng Qing'er berhasil menghindari luka fatal dari gelombang api tersebut,
Tetapi semua orang bisa melihat kalau kondisinya saat ini terlihat cukup menyedihkan. Kerugian ini secara alami membuat Feng Qing'er benar-benar murka dan bersumpah akan membalas Xiaoyan. Sesaat kemudian dia lalu berteriak dan mengaktifkan sebuah teknik bernama Soul Swallowing Bloodline. Dalam sekejap, Phoenix warna-warni berukuran 100 kaki itu pun menyusut dan berubah menjadi sebuah gumpalan cahaya berwarna merah pekat. Begitu Feng Qing'er menelan gumpalan energi tersebut, sepasang sayap Phoenix warna-warni pun tiba-tiba muncul di punggungnya. Pada saat ini, aura yang dipancarkan Feng Qing'er telah melambung tinggi dan setara dengan Elite Douzong bintang 3. Tentu saja Xiaoyan tidak mau kalah dengan pihak lawan. Oleh karena itu, dia segera mengaktifkan teknik perubahan 3 api misterius untuk mengimbangi kekuatan Feng Qing'er. Dalam sekejap, aura di tubuh Xiaoyan pun ikut melonjak. Namun peningkatan ini tiba-tiba saja berhenti ketika Xiaoyan memasuki bintang 3 Douzong. Hal ini jelas membuat Xiaoyan merasa heran dan kebingungan. Ketika masih berada di kelas Dohuang, kekuatan Xiaoyan bisa meningkat sebanyak 3 bintang ketika mengaktifkan teknik ini. Tidak disangka setelah mencapai Douzong, Xiaoyan bahkan kesulitan untuk mendapatkan 2 bintang. Sepertinya teknik rahasia apapun akan mengalami perubahan ketika digunakan di ranah yang berbeda. Namun karena Feng Qing'er mampu meningkatkan kekuatannya lebih dari 2 bintang, hal ini membuktikan kalau dia memiliki teknik rahasia yang jauh lebih kuat dari teknik perubahan 3 api misterius. Sepertinya di masa depan Xiaoyan harus mencari cara untuk menyempurnakan teknik rahasia miliknya. Jika tidak, hal ini akan menjadi kelemahan terbesar baginya ketika bertemu dengan lawan seperti Feng Qing'er. Di sisi lain, tatapan dingin Feng Qing'er kini sepenuhnya tertuju ke arah Xiaoyan. Sesaat kemudian, Majestic Dogi di tubuhnya pun melonjak dan berubah menjadi ikon Phoenix raksasa yang sangat menakutkan. Di bawah tekanan mendominasi tersebut, Xiaoyan akhirnya mengerti kalau Feng Qing'er kemungkinan bukanlah seorang manusia dan berasal dari klan Magical Beast sama seperti Mu Qingluan. Selang beberapa waktu, ikon Phoenix raksasa itu pun tiba-tiba mengeluarkan teriakan ganas dan langsung melesat ke arah Xiaoyan layaknya sebuah meteorit. Tepat ketika Xiaoyan akan bertindak, esensi darah dari mayat Phoenix iblis surgawi yang tersimpan di dalam cincin pun tiba-tiba berfluktuasi. Kejadian ini secara alami membuat Xiaoyan terkejut bukan main dan menduga kalau Feng Qing'er sepertinya adalah anggota dari klan kuno tersebut. Tidak hanya Xiaoyan, Feng Zunze yang berada di kursi VIP juga ikut terkejut. Tidak heran Lei Zunze bahkan sampai bertindak secara pribadi dan menyembunyikan aura asli di tubuh Feng Qing'er. Ternyata dia adalah anggota dari klan Phoenix Iblis Surgawi yang terkenal sangat arogan. Sementara itu, Lei Zunze tampak tersenyum dan menunjukkan kebanggaan tersendiri di wajahnya. Beberapa tetua dari pavilion Feng Lei bahkan tidak berkutik di hadapan Feng Qing'er begitu teknik ini diaktifkan. Apalagi Xiaoyan yang baru saja naik ke kelas Douzong belum lama ini. Seiring berjalannya waktu, suasana di atas arena pun semakin menegang. Pada saat ini, Xiaoyan benar-benar meningkatkan kewaspadaannya terhadap Feng Qing'er. Jika gadis itu sampai mengetahui ada beberapa esensi darah klannya yang tersimpan di dalam cincin Xiaoyan, kemungkinan masalah ini akan terus meluas dan tiada habisnya. Oleh sebab itu, Xiaoyan segera menyalurkan kekuatan spiritual miliknya ke dalam cincin untuk menyembunyikan esensi darah tersebut. Tak lama setelah itu, sebuah tembakan cahaya aneh menyerupai api hitam pun tiba-tiba melesat dari langit dan menghantam area di sekitar Xiaoyan. Jika Xiaoyan tidak sempat menghindar, kemungkinan dia akan menerima luka yang sangat fatal. Nyala api yang dilesatkan Feng Qing'er ini membuat Xiaoyan cukup terkejut. Meskipun dia mengetahui kalau api itu bukanlah api surgawi, tetapi kekuatannya jelas tidak lebih lemah jika dibandingkan dengan api surgawi yang ada di dalam tubuh Xiaoyan. Tak sampai di situ, Feng Qing'er pun kembali menyerang Xiaoyan tanpa henti. Pada saat ini, Xiaoyan hanya bisa menghindar dan mengandalkan gerakan 3.000 petir hingga batas maksimal. Setelah pengejaran berlangsung cukup lama, Xiaoyan pun samar-samar dapat melihat kalau nyala api hitam itu perlahan mulai meredup. Sepertinya Feng Qing'er hanya bisa menggunakan teknik tersebut 1 kali dan perlu waktu untuk penggunaan selanjutnya. Selama Xiaoyan bisa mengulur waktu lebih lama, kemungkinan dia akan memiliki kesempatan untuk menyerang balik. Kilatan dingin pun perlahan melintas di mata Xiaoyan. Sesaat kemudian dia lalu mengeluarkan 3 api surgawi dan berniat untuk menciptakan teratai Buddha 3 warna. Kemunculan 3 api surgawi ini secara alami membuat para elit Douzong di kursi VIP dan juga semua ahli yang hadir sangat terkejut. Meskipun keberadaan api surgawi sudah tidak asing di mata mereka, tetapi ini merupakan pertama kalinya mereka melihat ada seseorang yang memiliki 3 jenis api surgawi. Feng Zunze yang dipenuhi keterkejutan pun perlahan bergumam. Dia sungguh tak menyangka Yalou benar-benar memberikan teknik mantra api yang bahkan tidak diajarkan kepada Han Feng kala itu. Di sisi lain, Xiaoyan sama sekali tak menghiraukan keributan yang terjadi dan terus fokus untuk menyatukan ketiga jenis api di tangannya. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, penyatuan tersebut tidak memakan waktu lama seperti di masa lalu.
Hanya dalam waktu singkat, teratai Buddha 3 warna pun akhirnya terbentuk sempurna dan memancarkan fluktuasi energi yang sangat menakutkan. Dengan kekuatan penuh, Xiaoyan lantas melepaskan teratai Buddha tersebut ke arah Feng Qing'er. Sejak awal, Feng Qing'er selalu menganggap kalau reputasi Xiaoyan sepenuhnya terbentuk berkat bantuan kekuatan orang lain. Namun setelah melihat teknik menakutkan ini, semua persepsinya terhadap Xiaoyan pun seketika menghilang. Di saat yang bersamaan, dia lalu membentuk beberapa segel tangan dan akhirnya ikon Phoenix di belakangnya pun tiba-tiba berubah menjadi sebuah lonceng suci. Dikabarkan bahwa lonceng suci ini merupakan teknik Do klan Phoenix Iblis Surgawi yang diturunkan sejak zaman kuno. Selain pertahanannya yang sangat kuat, teknik lonceng suci sendiri diciptakan oleh leluhur klan kuno tersebut yang telah mencapai ranah Douseng. Di samping itu, teknik ini juga hanya bisa digunakan oleh seseorang yang memiliki garis keturunan Phoenix Iblis Surgawi. Tentu saja saat ini Feng Qing'er baru menguasai bagian dasarnya saja dan belum setara dengan pertahanan aslinya. Di hadapan para ahli yang hadir, teratai Buddha milik Xiaoyan pun akhirnya menghantam lonceng suci yang baru saja diciptakan oleh Feng Qing'er. Tak berselang lama, teratai Buddha 3 warna itu pun meledak dan menimbulkan gelombang api maha dahsyat layaknya sebuah tsunami. Riak energi yang menyebar itu pun kini sepenuhnya menutupi cakrawala di atas markas pavilion Fenglei. Ekspresi para elit dusun di kursi VIP pun seketika berubah. Mereka tak pernah mengira kalau Xiaoyan memiliki teknik Do yang sangat menakutkan. Kekuatan destruktif semacam itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa diciptakan oleh ahli bintang 6 Dozong sekalipun. Terlebih teknik ini sepenuhnya bergantung pada kemampuan Xiaoyan sendiri dan bukan karena bantuan roh spiritual atau semacamnya. Selang beberapa waktu, lonceng suci yang melindungi Feng Qing'er pun tampak melemah dan mulai menunjukkan tanda-tanda keretakan. Kelihatannya lonceng suci tersebut tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi di bawah tekanan teratai Buddha 3 warna milik Xiaoyan. Tak butuh waktu lama, apa yang dikhawatirkan pihak pavilion Fenglei pun akhirnya terjadi. Lonceng suci peninggalan Douseng itu seketika terbelah dan hancur berkeping-keping. Begitu pertahanan Feng Qing'er lenyap, Xiaoyan pun segera berpindah tepat di belakangnya dan langsung menghantamnya sekuat tenaga. Alhasil sosok jenius yang terkenal angkuh itu pun melesat dan menghantam tanah dengan sangat keras. Sambil memuntahkan seteguk darah segar, Feng Qing'er pun mencoba untuk bangkit kembali. Namun di situ Xiaoyan sama sekali tak memberikan kesempatan baginya dan langsung menerjang ke arah Feng Qing'er dengan kecepatan penuh. Akan tetapi hal yang tak terduga terjadi di mana tubuh Feng Qing'er yang diserang oleh Xiaoyan kali ini ternyata hanyalah avatar 3 rupa petir yang disebutkan Feng Junze sebelumnya. Meskipun begitu, trik semacam ini jelas sudah terlalu biasa di hadapan Xiaoyan. Sambil tersenyum dingin, Xiaoyan lantas melancarkan sebuah pukulan ke arah ruang kosong di udara. Tepat sebelum pukulan ini masuk, tubuh Feng Qing'er yang asli pun tiba-tiba muncul. Dengan penuh kepanikan, dia pun bergegas mengepalkan tinjunya dan menahan pukulan Xiaoyan hingga terpental beberapa puluh meter ke belakang. Pada saat ini, semua orang bisa melihat kalau jenius terbaik pavilion Fenglei benar-benar telah dikalahkan oleh Xiaoyan. Oke, kurang lebih seperti itulah spoiler pembahasan BTTH Season 5 episode 104 part 1-nya. Dan untuk spoiler pembahasan selanjutnya akan Mimin upload secepatnya guys ya. Thanks buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir and see you next time.